Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Darmawan, peserta Latsar Kementerian Agama tahun 2025 yang bertempat tugas di Min 1 Subang. Saya anggota dari kelompok 4 angkatan 22. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang tugas individu Agenda 2 Learning Journal, memaknai nilai-nilai dasar PNS dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar ASN itu berakhlak dalam sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu ASN, baik dari tingkat struktural sampai tingkat fungsional dan tingkat lebih tinggi lagi. Pertama, nilai dasar ASN ini terbagi menjadi berbagai macam. Di antaranya nilai dasar 1 berorientasi pelayanan. Nilai dasar pelayanan publik diantaranya memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, dan terakhir menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Banyak sekali standar yang diterapkan dalam ASN ini. Mungkin untuk contoh dari berorientasi pelayanan itu, contoh penerapannya yang mungkin akan saya laksanakan di tempat kerja, yaitu yang pertama, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dalam menyusun silabus pembelajaran akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan bahasa yang santun kepada guru senior serta meminta bimbingan dari kepala sekolah. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, membina hubungan baik dengan tetap bergaul dengan guru dan staf sekolah yang ada di Min 1 Subang tanpa melihat kedudukannya di sekolah. Yang kedua, akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu dalam instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang diterapkan atau yang ingin dicapai. Nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain tanggung jawab jujur, kejelasan target, netral, mendahulukan kepentingan publik, keadilan, transparansi, konsistensi, dan integritas. Contoh penerapannya, kejelasan target dalam menyusun silabus pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh kami di Min 1 Subang. Saya akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan saya akan menyesuaikannya dengan kurikulum pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, transparansi. Bentuk transparansi yang dilakukan mungkin dapat dilihat dari adanya ketertiban antaranya komunitas sekolah, staf guru, selain komponen penting seperti halnya kepala sekolah, bendahara, penjabat pelaksana teknis kegiatan dalam menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah di Min 1 Subang. Selain itu juga ada media papan pengumuman yang menjelaskan keluar masuknya dana dan telah digunakan sekolah untuk operasional sekolah yang jujur. Dan satu lagi, dalam melaksanakan kegiatan daftar ulang,
kami tidak memungut biaya di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh kesepakatan antara masyarakat, orang tua siswa, dan pihak sekolah. Yang ketiga, kompetensi. Kompetensi adalah deskripsi dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan yang tertuang dalam pasal 1 Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Adapun contoh penerapannya di sekolah, yang pertama, pengembangan guru. Sekolah memfasilitasi para guru untuk mengikuti pelatihan, baik itu pelatihan offline maupun pelatihan online. Begitu juga seminar-seminar atau workshop-workshop guna meningkatkan kompetensi mereka sebagai guru dan baik dalam hal materi, pembelajaran maupun metode mengajar. Yang kedua, meningkatkan kualitas siswa. Di antaranya, sekolah menyediakan program-program pengayaan dan bimbingan belajar tambahan untuk membantu siswa yang kesulitan. Ini menunjukkan komitmen sekolah kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Yang ketiga, harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga sinkronisasi antara ASN pemerintah dan masyarakat atau orang tua siswa dan siswa atau para murid sehingga dapat menghasilkan suatu kesatuan dan sinergi yang baik. Contoh penerapannya di lingkungan kerja, seluruh staf sekolah termasuk guru dan tenaga kependidikan bekerja sama dalam suasana yang harmonis. Mereka saling mendukung dan menghargai perbedaan pendapat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terciptanya lingkungan belajar yang efektif. Hubungan siswa. Sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan damai, menerapkan program anti perundungan atau anti bullying untuk memastikan semua siswa merasa nyaman dan diterima di sekolah. Yang kelima, loyal. Dalam kesetiaan, loyal artinya kesetiaan yang tumbuh tanpa adanya unsur kepemaksaan, ikhlas dalam menerima dan menjalankannya. Dalam artian loyal itu tanpa dipaksa, kita mau dan mampu untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Contoh penerapannya mungkin yang pertama, integritas. Seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah min sehingga seluruh staf memiliki integritas yang tinggi. Mereka menjaga kerahasiaan data siswa dan sekolah serta menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi atau nama baik sekolah. Yang kedua, dedikasi. Para guru menunjukkan dedikasi tinggi untuk memberikan waktu dan perhatian ekstra kepada siswa yang membutuhkan bahkan di luar jam pelajaran resmi. Salah satu contohnya yaitu memberikan pembelajaran melalui virtual atau WA ya, dalam bentuk video ataupun catatan. Yang kedua, adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan dari ancaman yang muncul. Contoh penerapannya, pembelajaran inovatif. Kenapa pelajaran inovatif? Memanfaatkan teknologi terbaru seperti aplikasi pembelajaran daring atau media interaktif untuk membuat proses pembelajaran mengajar lebih menarik dan relevan sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, kurikulum fleksibel. Sekolah menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang terus berubah, misalkan dengan menambahkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat siswa. Yang ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif yaitu
adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa individu atau beberapa institusi atau lembaga yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang sama. Dalam hal ini, kami sebagai guru dituntut untuk selalu berkolaboratif antara individu maupun institusi. Contoh penerapannya, yang pertama kemitraan. Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti institusi pendidikan lain, lembaga swasta ataupun orang tua siswa untuk mendukung kegiatan sekolah seperti program magang atau pelatihan keterampilan. Magang dalam artian siswa bukan untuk menjadi guru, tapi siswa menjadi tutor antara teman, ya, kemudian dikasih nilai tambah jika dapat melaksanakannya, seperti itu. Yang kedua, kerjasama tim. Guru dan staf bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan sekolah seperti cara peringatan hari besar atau kegiatan sosial. Mereka berbagi ide dan tanggung jawab untuk mencapai hasil terbaik yang bisa diterapkan di sekolah kami Min 1 Subang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada sedikit kekurangan dalam pemaparan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.